Kurikulum Merdeka Belajar. Selamat datang di Media Belajar IPS kelas 8, yang diasuh oleh Bapak Sumarno. Yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Anak-anakku, materi kita hari ini adalah tema 2, Kemajemukan Masyarakat Indonesia dengan pokok bahasan mobilitas sosial. Dengan subpokok bahasan, bagaimana dinamika kependudukan di Indonesia? Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu 1. Siswa dapat mendeskripsikan keragaman dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia dengan benar. 2. Siswa dapat menganalisis terjadinya dinamika penduduk di Indonesia. Perhatikan video berikut. Hai, kenalin, aku Sila dari kelas 8C. Keluarga saya berasal dari desa. Karena berasal dari desa, keluarga saya pindah ke kota untuk mencari pekerjaan yang layak. Sekian, terima kasih. Saya Dewa dari kelas 7E. Ibu saya kerja di Taiwan. Ibu saya mengasih uang setiap 1 bulan. Saya bangga dengan ibu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irefli Uruska. Saya berasal dari kelas 8G. Ayah saya bekerja di proyek dan proyek itu berpindah-pindah tempat. Terkadang di Jakarta, di NTT, dan di Papua. Bisa juga ke Aceh, dan itu berpindahnya 3 bulan sekali. Perkenalkan, nama saya Nabila Kadara dari kelas 8G. Saya mempunyai orang tua yang berasal dari Sidoarjo, yang melakukan tes untuk menjadi kepolisian di Kediri. Kemudian, orang tua saya mendapatkan tugas di Malang. Setelah beberapa lama, orang tua saya memutuskan untuk tinggal di Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adza Khodratu Asyifa dari kelas 8H. Saya memiliki orang tua yang asli dari Yogyakarta. Setelah mereka menikah, ayah saya ditugaskan di kota Malang dan sekarang bekerja di Rumah Sakit Saiful Anwar dan sekarang menetap di Malang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asegab. Orang tua saya yang bernama Abdul Qadir dan Syekh Hayuyun yang berasal dari negara Arab. Datang ke Indonesia tahun 1983. Halo John, nama saya Anindya Hawa. Ayah saya dulu bekerja di Brunei Darussalam beberapa tahun sebagai bakery, tapi sekarang sudah kembali ke Indonesia. Dadah John. Hai juga, saya asli Arek Malang. Sudah, Pak. Setelah melihat video ini, bagaimana menurut kalian perpindahan penduduk yang ada di Kota Malang? Setelah melihat video tadi, bagaimana menurutmu dinamika kependudukan di Indonesia? Apa manfaatnya kita pelajari materi hari ini? Jumlah penduduk di Indonesia akan terus mengalami pertambahan setiap harinya dan juga mengalami pengurangan setiap harinya. Hal ini dinamakan dengan dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu 1. Kelahiran, natalitas, 2. Kematian, mortalitas, 3. Perpindahan, migrasi. Indonesia mengalami perubahan penduduk dari tahun ke tahun. Amatilah gambar infografik berikut ini. Apa saja yang menyebabkan Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar? Faktor yang memengaruhi dinamika penduduk. Angka kelahiran, natalitas. Angka kelahiran, natalitas, merupakan angka yang menunjukkan bayi yang lahir dari setiap 1000 penduduk per tahun. Angka kelahiran dapat dibagi menjadi 3 jenis. 1. Tinggi jika angka kelahiran berkisar dan GT, 30 per tahun. 2. Sedang jika angka kelahiran berkisar 20-30 per tahun. 3. Rendah, jika angka kelahiran berkisar dan IT 20 per tahun.
Faktor yang memengaruhi dinamika penduduk. Angka kematian, mortalitas. Angka kematian, mortalitas, merupakan angka yang menunjukkan jumlah kematian dari setiap 1000 penduduk per tahun. Mortalitas dibagi menjadi 3 jenis. 1. Tinggi jika angka kematian berkisar dan GT, 18 per tahun. 2. Sedang jika angka kematian berkisar 14-18 per tahun. 3. Rendah jika angka kematian berkisar 9-13 per tahun. Perpindahan penduduk, migrasi. Migrasi yakni suatu perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Berikut adalah perpindahan penduduk yang terjadi di Indonesia terdiri dari 1. Migrasi nasional. 2. Migrasi internasional. Migrasi nasional adalah perpindahan dalam satu wilayah negara yang terdiri dari 1. Transmigrasi perpindahan penduduk dari pulau yang padat ke pulau yang jarang penduduknya. 2. Urbanisasi perpindahan penduduk dari desa ke kota. 3. Ruralisasi perpindahan dari kota ke desa. 4. Sirkulasi perpindahan penduduk yang tidak menetap atau tunggal sementara waktu di daerah tujuan. Migrasi internasional adalah migrasi penduduk melewati batas negara atau antar negara, yang terdiri dari 1. Imigrasi adalah masuknya penduduk dari suatu negara ke negara lain. 2. Emigrasi adalah keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain. 3. Remigrasi adalah kembalinya imigran ke negara asal. Piramida penduduk. Piramida penduduk adalah grafik khusus yang digunakan untuk menampilkan komposisi umur, jenis kelamin, dan karakteristik penduduk dari suatu populasi atau kelompok suatu daerah atau negara. Terdapat 3 jenis piramida penduduk, yaitu 1. Piramida penduduk muda, ekspansif. 2. Piramida penduduk dewasa, stasioner. 3. Piramida penduduk tua, konstruktif. Sedangkan komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan 1. Umur. 2. Jenis kelamin. 3. Mata pencaharian. 4. Agama. 5. Bahasa. 6. Pendidikan. 7. Tempat tinggal. 8. Jenis pekerjaan. DSB. Komposisi penduduk dalam suatu negara dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau penentuan kebijaksanaan dalam pembangunan. Diskusi kelompok. Kelompok 1, tampilkan role playing contoh migrasi nasional. Kelompok 2, tampilkan role playing contoh migrasi internasional. Kelompok 3, jika pertumbuhan penduduk yang seimbang antara angka kelahiran dan angka kematian, maka gambarkan bentuk piramidanya dan berikan alasan mengapa bentuk piramidanya seperti itu. Kelompok 4, jika pertumbuhan penduduk pada suatu wilayah tertentu di mana angka kelahiran tinggi dan angka kematian rendah, maka gambarkan bentuk piramidanya dan berikan alasan mengapa bentuk piramidanya seperti itu. Kelompok 5, piramida ini menggambarkan pertumbuhan penduduk di suatu wilayah yang mana angka kelahiran mengalami penurunan dengan tingkat kematian yang rendah. Piramidanya dan berikan alasan mengapa bentuk piramidanya seperti itu. Kelompok 6 dan kelompok 7. Setelah membaca artikel yang telah disediakan, diskusikan permasalahan berikut. 1. Apa permasalahan kependudukan yang muncul dalam artikel yang kalian temukan? 2. Mengapa permasalahan kependudukan tersebut dapat terjadi? 3. Apa yang terjadi setelah ada permasalahan kependudukan tersebut? 4. Bagaimana upaya untuk mengatasi
permasalahan kependudukan tersebut. Artikel ini telah digunakan oleh Bapak Sumarno untuk tugas kelas 8, siswa SMP Negeri 8 Malang. Permasalahan dinamika penduduk di Indonesia. Di Indonesia, terdapat sejumlah permasalahan yang muncul dalam dinamika penduduk yang dapat berdampak signifikan pada perkembangan negara ini. Salah satu permasalahan utama adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi. Meskipun laju pertumbuhan penduduk Indonesia telah mengalami penurunan sejak tahun 1980-an, jumlah penduduk yang besar masih menjadi beban dalam penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dan infrastruktur. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan ketersediaan sumber daya menciptakan tekanan yang signifikan pada sektor-sektor ini, terutama di daerah perkotaan. Selain itu, permasalahan lainnya adalah ketidaksetaraan dalam distribusi penduduk. Mayoritas penduduk Indonesia terpusat di Pulau Jawa, yang menciptakan tekanan berlebihan pada pulau ini, sementara pulau-pulau lainnya mengalami pertumbuhan penduduk yang lebih lambat. Hal ini mengakibatkan kesenjangan regional dalam akses terhadap layanan dasar, peluang pekerjaan, dan infrastruktur. Upaya untuk mengatasi permasalahan ini memerlukan perencanaan dan kebijakan yang cermat untuk mengarahkan pertumbuhan penduduk ke daerah-daerah yang kurang berkembang, serta upaya untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk secara merata di seluruh negeri. Bila Anda tak sengaja membuat ranting satu pohon patah, berjanjilah untuk menanam sebanyak mungkin pohon sebagai cara terbaik membayar kesalahan. Berbakti untuk negeri. Sumarno Guritno, blogspot.com